Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu lemah, hamba-Mu tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di ruangan ini. Tapi Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami andalkan, bekerja melampaui apa yang manusia bisa lakukan. Bekerjalah Roh Kudus, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Bapak Ibu yang siap mendengar bersama saya katakan, amin. Salam. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari kitab Kolose 9, Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat ini. Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu akan baca ayat 10 dan seterusnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya mulai dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan dan sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 17 bersama-sama. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini, sore menjelang malam ini, tidak secara kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini. Ada berkat terbesar, ada hadiah teristimewa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa makna Yesus Raja? Apakah benar Yesus itu Raja? Ya, diambil dari ayat yang ke-16 dikatakan, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pertama, pada masa penciptaan ada dikatakan di sana, baiklah kita. Nah, di situ ada Yesus Allah Tritunggal. Nah, Yesus ada sejak zaman permulaan. Dia adalah Alfa dan Omega, ya. Segala sesuatu diciptakan melaluinya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, ini paralel dengan Roma 11 ayat 36 dan Yohanes 1 ayat 3. Ya, jadi pernyataan Kolose ini didukung oleh kitab-kitab yang lain. Maka dari ayat ini kita mengerti satu kebenaran Bapak Ibu, bahwa Kristus adalah Raja kosmos. Mungkin banyak orang yang kita jumpai di luar sana nggak percaya ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Hidup ini, dunia ini sudah memang berjalan sebagaimana mestinya, gitu ya. Ateis. Tapi lewat ayat ini kita mengerti bahwa dunia ini diciptakan. Kata diciptakan di sana, ya, berarti apa? Ada yang memerintah, ada yang berkuasa, ada yang mengatur.
Ada yang menata segala sesuatu. Sehingga kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu perhatikan alam semesta begitu teratur. Dari tata surya kita, dari siklus air hujan menjadi uap, lalu turun ke tanah. Itu kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin. Kalau itu terjadi begitu saja, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba nanti jam tangannya yang bagus dipisah-pisahin, dicantumin pisah-pisahin antara bagian satu dengan bagian yang lain, lalu dibiarin saja. Kira-kira 1-2 hari kembali nggak itu menyatu dengan sendiri? Nggak mungkin, nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena nggak ada yang menolong. Alam semesta juga demikian. Segala sesuatu ini diciptakan, ada yang ngatur, ada yang memerintah. Jadi apa maksudnya Yesus itu sebagai raja, Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. Kristus adalah raja kosmos. Menciptakan, mengatur, menata segala sesuatu alam semesta ini utuh di dalam Yesus. Dia adalah raja yang berdaulat, penuh kuasa dan layak disembah. Kristus itu adalah raja kosmos. Kosmos itu artinya apa? Harmoni, teratur, tertata, ya, rapi, tertib. Dia adalah raja kosmos. Ya. Ungkapan segala sesuatu di sini apa, Bapak Ibu? Baik yang non fisik, baik juga fisik, baik yang nggak kelihatan dan juga yang kelihatan. Ini semua terjadi karena ada satu penciptaan, karena ada satu kekuasaan, karena ada satu sumber. Dia adalah raja yang layak kita sembah dan layak kita muliakan. Ketika kita nggak menjadikan Yesus sebagai raja, ketika kita tidak menjadikan Dia sebagai sumber segala sesuatu, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami chaos. Chaos artinya apa, Bapak Ibu? Kekacauan, keberantakan terjadi. Ketika manusia tidak menjadikan Yesus raja, melainkan dirinya menjadi raja atas dirinya sendiri, maka hidupnya akan chaos. Seperti alam Sumatera. Kenapa berantakan seperti ini sampai 3 provinsi terjadi kekacauan, kehancuran? Karena ada orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya. Ada orang-orang yang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, mengambil keuntungan tanpa memikirkan keseimbangan alam. Akhirnya terjadi chaos. Akhirnya terjadi kekacauan. Sawit ditanam di hutan, ya, di hutan rainforest, di hutan hujan, nggak cocok. Apalagi melebihi kapasitas. Hutan yang seharusnya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang tropis, ditumbuhi oleh sawit yang nggak cocok di hutan tropis. Akhirnya terjadi kekacauan. Demikian juga Bapak Ibu dalam hidup kita. Kalau kita lupa diri, kalau kita mau lupa bahwa Tuhan itu adalah kosmos, kita berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Meskipun Bapak Ibu ke gereja, meskipun Bapak Ibu sudah lama menjadi orang Kristen, meskipun kita melayani, hidup kita juga akan chaos. Keluarga kita pun akan chaos. Kesehatan kita pun akan chaos. Kita jadi frustasi. Kita menjadi orang yang luka batin. Menjadi orang yang dilanda oleh kekecewaan. Di Sumatera banjir air, tapi kita dibanjiri oleh kekecewaan, kepahitan. Kita dibanjiri oleh rasa putus asa. Apakah hidup kita akhir-akhir ini chaos, Bapak Ibu? Kita udah bekerja keras, tapi kok aku gak mengalami damai sejahtera. Saya udah berjuang menjadi suami yang baik, istri yang baik, tapi selalu ada kurangnya. Saya selalu berusaha menjadi orang tua yang menjadi teladan sama anak-anak saya, tapi kok hati saya kosong. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang melayani di gereja,
udah berkorban banyak waktu, tenaga, tapi kok merasa biasa. Ada chaos terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita akhir-akhir ini mengalami kosmos, keteraturan dalam hidup kita, keharmonisan dalam keluarga kita, atau justru sebaliknya kita mengalami chaos, kacau, nggak menentu? Ya, ketika ada orang yang lebih diberkati, lebih disanjung, kita jadi iri, marah. Ketika ada orang nggak sebaik kita, kita menghakimi, kita merendahkan. Ketika ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita nggak punya kekuatan untuk bangkit. Kita menjadi orang yang lesu, kecewa, putus asa, kepahitan. Kalau hidup kita seperti ini Bapak Ibu, kalau kita mengalami chaos, bukan kosmos, maka kita perlu menyadari kita butuh sang kosmos. Kita butuh sang juru selamat. Kita butuh Yesus dalam hidup kita. Dia bukan sekedar aksesoris, dia bukan sekedar pajangan, tapi dia adalah Raja. Dia bukan cukong. Siapa Yesus bagi kita selama ini? Apakah cukong? Wah, aku perlu diberkati ini. Doa sama Tuhan Yesus. Cukong Tuhan Yesusnya. Wah, aku perlu sembuh ini. Datang sama Tuhan Yesus. Kalau udah sehat, lupa sama Yesus. Karena buat saudara selama ini, Yesus ini hanya sebagai dokter. Hanya sebagai apa? Sebagai pemberi solusi-solusi tips kehidupan. Kalau kita memandang Yesus bukan sebagai Raja, Dia sebagai sesuatu yang kita bisa manfaatkan dalam hidup kita. Kita memandang Dia sebagai cukong, sebagai alat untuk kita menerima berkat. Enggak heran hidup kita chaos. Enggak heran keluarga kita chaos. Enggak heran anak-anak kita juga chaos. Kristus adalah Raja kosmos. Dia adalah Raja atas keteraturan. Dia adalah Raja atas harmonis. Maka kalau Yesus bertahta dalam hidup kita, maka Dia akan menuntun kita hari demi hari. Hidup kita menjadi semakin teratur, menjadi semakin harmonis, menjadi semakin indah. Tahun 2025 akan menjadi tahun refleksi buat kita, sehingga tahun 2025 menjadi tahun yang 2026 menjadi tahun yang lebih baik. Kita makin hari semakin seperti Kristus. Kita hari demi hari semakin menyatakan karakter Kristus dalam hidup kita. Perubahan ajaib semakin terjadi dalam hidup kita. Kapan terjadi Bapak Ibu? Saat kita jadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Colek dulu samping kiri dan depan belakang kanannya. Kamu udah jadikan Yesus Raja belum? Colek yang kuat Bapak Ibu, yang kalau bisa cubit ya. Sudahkah Yesus itu menjadi Raja dalam hidup kita? Tapi kita perlu mengetahui Bapak Ibu, kata chaos bukan dari keadaan kita. Karena bagaimanapun ceritanya dunia ini pasti makin hari makin hancur. Situasi yang kita alami gak mungkin makin hari makin baik. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia ini akan binasa. Tetapi saudara, waktu kita berbicara tentang chaos di sini bukan bagaimana kita mengubah keadaan, namun sering terjadi bagaimana reaksi kita, bagaimana kita merespon kekacauan itu, supaya kita tidak terpengaruh menjadi kacau, saudara. Sebagai contoh, saat ada suatu keadaan yang kurang baik, saat ada satu keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, bagaimana reaksi kita? Apakah reaksi kita membuat kita kacau? Karena respon ini menentukan. Minggu yang lalu kita belajar ya, bahwa apa? Cerita hidup kita akan menentukan identitas kita. Identitas kita akan menentukan perilaku kita, ya. Kalau perilaku kita, respon kita kurang baik, berarti ada yang salah dengan identitas kita.
Kalau identitas kita belum kita temukan di dalam Kristus, maka ada yang salah dengan cerita hidup kita. Kalau identitas kita salah, meskipun orang baik, kita bisa curiga sama orang. Langsung negatif thinking ya. Orang yang mau menolong kita pun kita sangka dia orang yang menjerumuskan kita. Apalagi orang yang jelas-jelas jahat sama kita, otomatis kita akan membalas. Ya. Apakah reaksi kita ketika ada situasi yang kurang baik terjadi? Apakah kita akan menjadi orang yang kacau? Atau kita akan menggunakan lensa Kristus, melihat keadaan, melihat situasi yang kita alami, sebagaimana anugerahnya dinyatakan buat kita, sehingga kita akan tetap tenang dalam segala situasi. Kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kemurahan Allah, Sang Kosmos, maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang rest in Christ, menjadi orang yang tenang di dalam Kristus, ya. Menjadi orang yang tetap aman di dalam Kristus karena kita percaya, ya. Karena kita bisa melihat keadaan dengan ketenangan, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan di dalam kedaulatannya. Tuhan merencangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau kita menjadikan dia kosmos dalam hidup kita, raja dalam hidup kita, situasi buruk di luar sana pun tidak bisa mempengaruhi hati kita untuk kacau, untuk buruk. Tapi kita akan menjadi orang yang tetap tenang. Kenapa? Kristus sudah menjamin hidupku. Dia sudah menyelamatkan hidupku. Dia sudah mati olehku. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya yang dia paling kasih, dia pasti memeliharaku dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu dari dunia ini. Yang setuju katakan amin. Dunia ini boleh kacau Bapak Ibu, gak akan pernah dunia ini terus makin hari makin aman. Tetapi waktu kita menjadikan dia sebagai kosmos, dia sebagai sang kosmos menjadi raja kita, kita aman dalam lindungan yang maha tinggi. Kita terpelihara sempurna di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pertanyaannya hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah? Kalau Bapak Ibu baca nanti di Kolose 12 ayat sampai 14, di sana ada dikatakan melayakkan kamu. Ada kata di sana melepaskan kita. Ada kata di sana kita memiliki penebusan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi warga negara Amerika, Korea, itu banyak proses. Harus pembuktian dulu, harus bayar dulu gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu kabar baik hari ini. Untuk kita menjadi warga kerajaan Allah, bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi oleh perbuatan, oleh inisiatif, oleh perbuatan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan yang besar, dia berinisiatif mengutus anaknya ke dunia yang chaos, ke dunia yang kacau, supaya kita yang chaos akan beroleh kosmos di dalam hidup kita. Sang kosmos rela menjadi chaos, manusia berdosa yang chaos, supaya manusia yang berdosa yang chaos menjadi kosmos. Allah yang penuh dengan keteraturan mau turun ke dunia yang kacau karena dosa, supaya saudara dan saya yang kacau karena dosa, kita beroleh kehidupan yang teratur. Kita beroleh hidup kita kembali. Kita beroleh kehidupan yang Tuhan rencangkan sejak semula. Sang kosmos rela mengalami chaos, terlahir ke dunia yang kacau, mati disalibkan, menebus manusia berdosa. Kristus sang pencipta dan pemelihara ciptaannya rela mengalami kehancuran, menggantikan kita demi memberikan keutuhan bagi kita. Kristus yang satu
Kristus yang adalah satu dengan Bapa rela terpisah dengan Bapa. Ia berkata, Elo, Elo, lama sabachthani. Hal yang paling menyakitkan buat Tuhan adalah terpisah dengan Bapa. Supaya kita yang terpisah karena dosa dengan Bapa bisa kembali bersatu dengan Bapa lewat anaknya yang dikorbankan ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah? Lewat Kristus yang menciptakan kita kembali. Waktu kita menjadi orang yang chaos, kacau, menjadi orang yang menjadi tuan atas diri kita sendiri, Tuhan tidak membuang kita, Tuhan tidak melupakan kita, tapi Dia datang ke dunia mencari orang berdosa. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia datang ke dunia menciptakan kita kembali, melahirkan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam chaos? Seorang C.S. Lewis, anak Allah menjadi manusia untuk melayakkan manusia menjadi anak-anak Allah. Dia membayar segala hutang dosa kita. Dia turun ke dunia. Dia mau menjadi sama seperti kita, merasakan kehancuran, merasakan penderitaan, merasakan segala kutuk dosa, supaya kita yang seharusnya binasa, dihukum, dikutuk, beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kekristenan itu sekali lagi berbeda dengan agama. Agama selalu mengatakan, kamu taat dulu, baru kamu bisa layak jadi anak Tuhan, baru kamu bisa diselamatkan, baru kamu bisa diberkati. Tapi Injil mengatakan berbeda Bapak Ibu. Kita sudah dilayakkan. Kristus datang ke dunia, Ia menerima kita, Ia menyelamatkan kita. Karena Kristus begitu mengasihi kita, lebih besar kasih-Nya daripada dosa kita, lebih besar kasih-Nya daripada pelanggaran kita. Karena kita mengingat anugerah yang begitu besar, maka kita mau dan rindu hidup taat, hidup memuliakan Bapa di sorga. Tapi Bapak Ibu, kita perlu menyadari dan perlu jujur, kita manusia itu cenderung mencari juru selamat daripada mencari juru selamat. Kita sering mengandalkan kekuatan kita. Kita sering mengandalkan pengertian kita. Kita sering mengandalkan usaha dan kekuatan kita yang terbatas, yang panah. Itulah sebabnya kita seringkali gagal. Itulah sebabnya kita ikut-ikutan dengan dunia yang kacau, berantakan, hidup kita jadi berantakan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Yesus yang adalah sang kosmos, sang keteraturan, sang harmoni, itu akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka kita akan dimampukan untuk tenang. Orang yang tenang, ya, dalam Yesaya dikatakan orang yang tinggal tetap tenang adalah orang yang menerima kekuatan dari Tuhan. Saat kita jadikan Yesus sebagai sang kosmos, kita bisa teratur di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat hidup ini indah dalam rancangan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, untuk kita menghidupi warga kerajaan Allah, untuk kita menjadikan Tuhan sebagai raja kita, kita butuh proses. Tidak ada proses, tidak ada hasil tanpa proses. Kita butuh setiap hari untuk diproses agar kita hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini pengetahuan kita akan kebenaran itu akan mengubah hati dan perbuatan. Ketika kita belajar
terus setia mendiskusikannya dalam komunitas orang percaya. Apa yang kognitif akan menjadi afektif kalau kita merefleksikannya. Kalau enggak, maka kita akan menjadi orang yang kok enggak nyambung ya. Saya tahu mengasihi itu baik, tapi kok enggak bisa. Saya tahu melayani itu indah, tapi kok saya enggak melakukannya. Saya tahu jujur itu baik, tapi kok aku enggak bisa melakukannya. Enggak nyambung antara pengetahuan dan seperti beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya sakit pinggang. Lalu saya diurut, Pak. Diurut kok nggak sembuh-sembuh. 7 kali diurut, ada sebenarnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya olahraga yoga. Yoga sembuh dan hari ini bisa lompat-lompat, Bapak Ibu. Kalau saya sudah tahu untuk sakit pinggang itu nggak cocok urut, saya nggak mau urut lagi. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke gereja dan hidupnya nggak berubah, gitu-gitu aja, mau nggak datang lagi ke gereja? Nggak mungkin. Orang nggak akan tertarik datang ke gereja kalau dia lihat hidup Mas Andreas biasa-biasa aja, nggak berubah. Tapi kalau hidup kita berubah, kita menghidupi kehidupan kerajaan sebagai anak-anak kerajaan Allah, orang akan melihat, kok bisa ya hidup Bang Guntar seperti itu ya? Apa rahasianya? Saya tahu Bang Guntar itu begini-begini orangnya, tapi kok dia bisa seperti ini sekarang ini? Aku mau belajar. Kenapa? Saat Bang Guntar jadikan pengetahuannya akan kebenaran menjadi afektif, nyata dalam perbuatannya. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk diproses dalam 3 poros gereja. Kita tidak hanya cukup tahu di khotbah, oh Tuhan itu adalah Raja, oh di khotbah itu udah jelas, tapi kita nggak mau merefleksikannya. Nggak heran pengetahuan itu hanya di sini. Nggak heran kita nggak pernah berubah karena kita nggak mendiskusikannya. Lihat saudara, cerita hidup kita akan menentukan identitas kita. Identitas kita akan menentukan perilaku dan perbuatan kita. Ini adalah rahasia kehidupan. Kalau cerita hidup kita adalah kepahitan, nggak heran kita akan menjadi orang yang terus putus asa. Kita akan terus menjadi orang yang depresi. Maka perilaku kita pun akan penuh dengan perbuatan-perbuatan yang merusak hidup ini. Tapi kalau hidup kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan, cerita hidup kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan, kabar baik yaitu Injil Yesus Kristus, maka identitas kita pun akan kita temukan sebagai orang yang diciptakan baru. Maka kita akan dimampukan menjadi orang-orang yang dimampukan memikul salib setiap hari. Kita perlu mendengar khotbah, mengikuti pengajaran firman, sharing dalam komunitas. Kita setia tertanam di gereja. Agar apa? Benar-benar Yesus itu Raja memerintah dalam hidup kita. Agar apa? Supaya kita benar-benar hidup sebagai warga kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, aku malas Pak kalau ketemu sama komunitas. Nanti malah gesekan, aku jadi ilpil, jadi kepahit, jadi kecewa gara-gara orang itu. Karena kalau kita dekat sama seseorang, pasti kita makin tahu dengan orang itu. Nanti saya kecewa. Nah, kalau Bapak Ibu berkata seperti ini, kita sedang mengizinkan cerita hidup kita dipenuhi oleh kepahitan. Dipenuhi oleh kepahitan, gak heran hidup kita juga akan kecewa. Tapi ketika Bapak Ibu berkata, Tuhan, Pak, aku mau diproses sebagai orang percaya. Aku mau tertanam di gereja Baptis Indonesia Pabaton. Aku mau dimuridkan. Aku mau setia belajar firman Tuhan. Aku mau hidup dalam sharing komunitas. Saya yakin dan jamin Bapak Ibu, hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena di atas kayu salib, Kristus, Sang Kosmos, rela mengalami chaos yang terbesar untuk menggantikan kita demi menyelamatkan karya penebusannya bagi kita. Di atas kayu salib, Kristus Sang Kosmos rela mengalami chaos, mengalami kekacauan yang terbesar untuk menggantikan kita demi menyelesaikan karya penebusannya bagi kita. Di atas kayu salib, Kristus Sang yang satu, Sang yang Esa, Sang Esa dengan Bapa rela mengalami keterpisahan dengan Bapa, menggantikan kita,
demi membawa kita bersatu kembali dengan Bapa. Di atas salib Kristus, Sang Pencipta dan Pemelihara ciptaan rela mengalami kehancuran, menggantikan kita demi memberikan kita keutuhan di dalam kehidupan kita. Apakah hari ini Bapak Ibu merasa hidup saudara nggak utuh? Selalu ada kurang. Ingat, hari ini adalah hari kelahiran Sang Kosmos. Dialah kepenuhan Kristus. Dialah Raja. Kalau saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara hidup dalam kerajaannya, maka saudara akan utuh. Maka saudara akan menjadi orang yang memiliki hati seluas samudera, memiliki hati yang selesai dengan diri sendiri. Saudara tidak lagi akan mencari pengakuan manusia, sibuk dengan pengakuan manusia, sibuk bekerja demi penghidupan, sibuk melakukan segala sesuatu untuk penghargaan manusia. Saudara akan rest in Christ, melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ketika engkau sekolah, bekerja, melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur yang melimpah dalam Kristus, yang terbaik akan keluar dari hidupmu. Tapi ketika kita mencari sesuatu, bekerja untuk mendapatkan penghargaan, penerimaan, maka kita akan menjadi chaos. Kenapa Bapak Ibu? Kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan hidup dalam kemunafikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari ini Sang Kosmos sudah datang di tengah-tengah kita. Dia tidak mau seorang pun di hidup kita mengalami chaos demi chaos, tapi Ia mau kita mengalami kosmos demi kosmos. Yang setuju katakan amin. Saya adalah orang yang waktu anak remaja giat melayani Tuhan. Anak-anak muda yang lain belum pulang, saya terakhir pulang tutup jendela gereja, karena waktu itu gereja kami belum punya AC, kumpulin buku-buku pujian. Tapi satu titik Bapak Ibu, saya kecewa dengan kakak rohani saya. Kenapa Bapak Ibu tahu kenapa? Karena saya lupa diproses sebagai warga kerajaan Allah. Saya mau mundur dari pelayanan. Kenapa? Saya belum diperlengkapi. Saya nggak mau diproses. Inilah bahayanya orang yang disuruh melayani tapi nggak diproses, nggak diperlengkapi, nggak mau belajar firman, nggak mau dimuridkan dalam komunitas, nggak mau menerima pengajaran yang sehat, akan membunuh dirinya sendiri. Tapi untung Bapak Ibu, Allah yang kosmos itu menangkap saya kembali. Tidak hanya menjadi jemaat yang setia, tapi mau belajar melayani Tuhan lewat pengembalaan yang Dia percayakan. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita ketika kita menjadikan Dia sebagai Sang Kosmos yang menebus hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Coba kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita saat ini teratur? Apakah hidup kita saat ini kosmos? Atau saat ini hidup kita kacau? Perasaan kita tidak menentu, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita kacau, hubungan kita dengan istri, dengan anak kita kacau. Kalau itu yang saudara alami, tidak secara kebetulan engkau ada di sini. Sang Kosmos, Raja yang penuh dengan kedaulatan, Dia adalah sumber segala keteraturan, mau menghampiri setiap saudara. Mari kita melihat diri kita. Mari melihat hati kita. Siapakah yang menjadi raja dalam hidup kita selama ini? Apakah kita hidup dengan kekuatan kita, dengan pengertian kita, dengan ambisi kita? Atau kita hidup dengan mengandalkan kasih anugerah Kristus yang dilimpahkan buat kita? Apakah kita seringkali mencari jalan kita sendiri untuk menjadi layak dengan upaya ketaatan supaya Tuhan memberkati saya, supaya Tuhan makin sayang sama saya, supaya Tuhan menyelamatkan saya? Kita lupa bahwa Dialah Sang Kosmos. Kita lupa bahwa inisiatifnya lah yang menyelamatkan, melayakkan, dan menebus kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Apakah yang mendorong hati saudara? Apakah yang
yang memotivasi hidup saudara selama ini? Apakah hati dan kasih kita tertuju kepadanya? Atau apakah kita mengenal dan memandang dia atau kepada manusia? Mari saudara, responlah firman Tuhan. Inilah kado terbaik dalam hidup saudara. Mengenal dia sebagai sang kosmos. Mengalami pribadi kosmos. Mengalami kehidupan yang teratur. Mengalami ketenangan yang mengalahkan kekacauan yang terjadi di dunia ini. Yang mau memulihkan engkau, yang mau mengangkat hidupmu dari segala kepahitan, yang mau mengangkat keluargamu dari segala keretakan, yang mau memulihkan setiap hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. Dia mau memulihkan gereja ini, hari demi hari menyatakan keharmonisan Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja mulia atas hidup kami. Engkaulah kasih yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau datang ke dunia. Apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban. Bersama-sama nyanyikan. Amin. Ditolak dan cerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaran. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, nyanyikan dengan iman. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Ayat 3 bersama-sama. Kasih apa? Jemaat saja nyanyikan dengan segenap hati. Ayat 3. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Mungkin hatimu saat ini
lupa bahwa Yesus adalah Raja. Mari di momen Natal ini biarkan Sang Raja Kosmos mengisi kekosongan hidup kita, mengisi kekosongan setiap hati kita, dan berkata, mulai hari ini Tuhan, aku bertobat menjadi Tuhan atas diriku. Aku mau menjadikan Engkau memerintah dalam segala aspek hidupku. Engkaulah Tuhan yang berkuasa memimpin, menata ulang hidupku, menata ulang hatiku. Kalau itu doa saudara, mari saudara taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Raja di dalam hidupku. Memerintahlah Tuhan. Biar aku mau diproses sebagai warga kerajaan Allah. Aku hidup sebagai anak-anak-Mu. Aku rela menerima pengajaran yang sehat. Aku rela tertanam di gereja. Aku rela hidup sebagai murid-murid Kristus. Saling sharing, saling berbagi, saling diskusi lewat persekutuan orang percaya. Itu doa saudara. Mari, Tuhan ingin kita hari demi hari, bahkan di tahun yang akan datang, kita boleh melihat Sang Kosmos, Sang Raja yang teratur, boleh menata hidup kita selaras dengan hatinya. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputi. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh, kasih samudra, anugerah surgawi meliputi. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kau melihat setiap hati, setiap komitmen, setiap kesungguhan yang lahir hari ini, untuk kami meninggalkan cara hidup kami yang lama, untuk kami tidak lagi menjadi Tuhan atas diri kami, untuk kami tidak lagi memperlakukan Tuhan sebagai cukong, sebagai alat untuk kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Biar Engkau menata ulang hati kami mengundang Sang Raja Kosmos tinggal tetap dalam hidup kami, memimpin kami menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kami rela diproses, kami rela belajar firman yang sehat, pengajaran firman yang sehat. Kami rela setia beribadah, berbakti di gereja yang telah Kau percayakan. Dan kami mau bertumbuh dalam komunitas orang percaya, supaya hari demi hari ya Tuhan, hidup kami semakin selaras dengan hati-Mu. Memerintahlah, bekerjalah Sang Kosmos, Yesus, Sang Raja Kosmos dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, lembutkanlah hati kami, bawa kami Bapa hari demi hari selaras dengan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin.